official e-wallet. Oke, kita lanjut ke match yang kedua antara Geek Fam versus Onyx Official Special. Coffee. Good day. We own this. Match yang kedua di hari penutupan minggu yang kelima, di mana ini adalah permulaan bagi tim-tim untuk beradu di leg yang kedua. Dan Budi Clara mengucapkan selamat datang kembali di MPL Indonesia Season 16. Langsung drafting aja Ini nggak sih? adalah match pertemuan kali kedua untuk Onyx dan juga Geek Fam. Kalau mengingat tentang hasil yang diberikan, pastinya dua tim ini sangat berbanding terbalik. Dan dengan hasil yang terus-menerus dimenangkan oleh Onyx kali ini, mereka melangkah Apa jadi lebih banyak percaya diri wawancaranya nih gara-gara untuk Onyx leg nih, yang bangke. kedua. Sementara dari Geek Fam, mereka membutuhkan perubahan. Mereka membutuhkan hal yang baru. Karena di match-match terakhir mereka, kita belum melihat adanya sebuah senyuman. Dan kalau kita ngebahas tentang patch yang anyar ini, mereka sudah bermain di hari yang Jumat, tapi dengan hasil yang berbeda. Dan kita akan mendalami lebih lagi tentang patch yang ada dengan perubahan yang begitu Kita dalam nonton aja lah, terhadap sambil Romer. Jadi di panggung ini, Bude nggak akan sendiri. Siap-siap super fans, karena panggung ini akan diisi oleh kedua Romer dari kedua tim, Baloyski dan juga Kiboy. Langsung didatangkan, dihadapkan keduanya. Baloy, sudah siap untuk tersenyum hari ini? Amin. Amin. Tapi memang dari patch yang teranyar ini, gimana sih Baloy melihat perubahannya terhadap khususnya Romer? Yang paling gede pasti roamer sih, karena roam itemnya kan berubah dan terus makin tebel lah, makin bisa TB dan makanya ada hero-hero baru juga yang keluar. Item roam yang anyar. Tapi kalau dari Kiboy sendiri, menginjak leg yang kedua, harus langsung berhadapan sama Baloy nih. Gimana Boy suasananya? Ya, yang pasti senang lah. Terus mau lihat hero Baloy apa lagi yang keluar. Oh hero. Mau gue pakai juga soalnya. Oh, malah juga mau pakai juga. Tapi kalau sekarang kita ngelihat dengan item roam yang baru, kalau dari Kiboy sendiri merasa nggak sih kalau ini memang menjadi saatnya roam yang harus beradaptasi banyak dan melakukan perubahan juga dengan patch yang terbaru? Kalau dari gue mungkin kalau Rob sekarang lebih cepat kaya kali ya. Jadi nggak segampang itu dipanis sama lebih banyak item. Jadi apakah ini patch kali ini akan membuat roamer-roamer bersinar di season ini? Iya harusnya, apalagi kalau damage baru Baloy yang pakai loh. Wah, Wah dia bu. wah. Hero apa sih yang kamu paling serem kalau Baloy pakai, Boy? Banyak, paling tiganya AC, Elkart, Nata, sama Saber. Bahaya. 3 hero ini Baloy yang membuat gempar. Saber. Tapi kalau dari Baloy sendiri, apakah memang setuju 3 hero dengan damage kan? inilah saatnya roamer bersinar setelah patch ini? Iya sih, soalnya tergantung mereka kan ya gimana cara mereka dapat duit, jadi ya kayak udah bukan pasif duit gitu, jadi mereka harus cari sini. Oke, dengan item ini yang sangat berpengaruh pastinya. Iya, benar tahu itu. Menurut Baloy seperti itu. Tapi kalau ngebahas tentang dari segi item yang mendongkrak roamer-roamer ini, kalau dari Baloy sendiri apakah memang dari segi hero-hero akan semakin unik lagi? Kita tahu Baloy itu udah unik, makin unik lagi nih. Sebenarnya hampir sama sih Mas Ian, cuman tergantung playernya. Kalau bisa dibilang lebih fleksibel aja patch ini dibuat roamer. Dibuat roamer. Tapi kalau ngebahas tentang hero dan juga dengan item roam terbaru, kan ada 4 map juga nih. Ya. Apakah dari pilihan hero dan pilihan playstyle itu berbeda di setiap mapnya untuk Baloy? Kalau menurut aku nggak terlalu sih. Kalau di roamer paling enaknya yang dangerous grass aja karena trapnya lebih ini kan luas, kayak lebih banyak trap push gitu. Oke, jadi memang satu aja yang untuk Dangerous Grass itu yang Iya. paling beda. Iya. Kalau dari Kiboy gimana Boy? Sama persis kayak Baloy. Singkat padat jelas, idem. Tapi kalau dari Kiboy sendiri, kan ini 4 map. Di mana
tentu saja ada hero-hero yang mungkin cocoknya di mana dari segi roam atau apa. Mungkin bisa dikasih satu contoh, kalau tadi Dangerous Grass udah dari Baloy nih. Kalau dari Kiboy ada contoh mungkin roamer yang cocok banget nih di map ini begitu. Ya paling yang map sungai, yang river. Hero apa tuh yang paling cocok di situ? Ya mungkin hero-hero yang kayak bisa pick off gitu, terus yang pakai konsil. Yang pakai konsil baru pick off. Karena cepet banget kan. Seperti Tigreal, seperti Iya, Tigreal, Beleric, Johnson, lebih cepat lagi dia. lebih cepat lagi. Tapi penyesuaian diri sebagai roam dengan tugas yang begitu banyak. Baloy, apa yang kamu lakukan supaya bisa mengejar patch yang teranyar ini? Dan juga khususnya sekarang kamu yang lagi kesulitan nih, lagi di masa-masa kayaknya berat banget. Yang pasti ya ini push rank ya buat nyari hero yang bagus, gameplay yang bagus ya itu. Harus push rank aja soalnya hampir beda banget patchnya. Tapi gimana nih cara memaksimalkan patch ini supaya bisa menjadi mungkin turning point Ya untuk coba-coba kita? cari duit vision-visionin musuh aja sih, sama jangan lupa clear. Dan lupa klinik. Oke, memang pokoknya gimana memaksimalkan. Tapi dari Kiboy, apa kiat-kiat Kiboy untuk bisa membuat roamer di patch kali ini semakin bersinar? Kalau dari gua mungkin perbedaan comms lah. Ya komunikasinya sekarang kalau gua, tunggu gua ikut clear. Jadi clear gitu. Oke, tapi kalau dari Kiboy dan Baloy, kalian akan berhadapan satu sama lain kembali untuk leg yang kedua. Kiboy, ada yang mau kamu sampaikan kepada Baloy? Ya, yang pasti kalau Baloy ya kasih game terbaik lah. Iya, terus semoga nggak dapat map Dangerous Grass. Dangerous Baloy. Dangerous Baloy, Dangerous Grass. Oke, Dangerous Grass Baloy, ada yang mau dibalas? Sampaikan lagi. Ya good luck aja, udah menang banyak kan mereka, jadi coba-coba hero aja sih nanti. Kasihan. Berharap di sini mereka memakai hero unik. Ada yang mau kamu ini nggak suggest untuk Kiboy pakai? Nana. Ketahuan lagi Bu deh. Oh ketahuan, oke, dan itulah dia. Dua oi sudah ada di panggung MPL. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Baloyski dan juga Kiboy. Thank you dan good luck untuk matchnya. Dan kalau ngelihat tentang kedua roamer ini pastinya mereka punya impact yang sangat besar di Land of Dawn. Dan kalau kita menantikan bagaimana akankah ada perubahan terjadi karena Onyx lagi terlihat sangat kuat-kuatnya. Dan dari sisi GeekFam sendiri masih ditunggu untuk perubahan yang terjadi. Tapi di sini Bude Clara juga mengingatkan bahwa MPL Indonesia begitu meriah karena dukungan para sponsor dan partner. MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day. Dan kita juga punya partner ini sports, ada Simpati, Dunia Games, Gamesmack dan juga Good Time. Tak lupa advertiser Kacang Surkro dan juga Yoritos, ditambah supplier kita ada Head and Shoulder, lalu UBS Gold, Royal Guard dan juga Imaginary. Dan hari ini kita ingin membayangkan bagaimana hasil yang baik mungkin untuk GeekFam, namun kita juga membayangkan bagaimana dari Onyx bisa melanjutkan win streak mereka. Jadi siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan dan memulai leg kedua Apakah mereka 2-0 nih, dengan guys? kuat? Langsung Lawan saja, GeekFam. sebelum itu kita akan, ada yang heboh nih di belakang. Udah gak sih? Udah kepengen tahu ada apa di backstage itu? Langsung saja Alisa, ada apa di belakang? Ada apa tuh? Hai Bude dan juga para super fans di sini lagi ada yang spesial nih karena dalam laga Geek melawan Onyx hari ini kayaknya ada yang berulang tahun nih dan sudah bersama Alisa di sini ada Coach Yep. Coach, we're doing something special, kita akan kasih sesuatu kali ya untuk Kairi hari ini. Let's go kali ya, langsung aja kita akan kasih sesuatu. Kairi belum tahu nih, kita jadi pengen lihat reaksinya apakah Kairi kaget ya. Ada Coach Yep yang bawa kue di sini. Coach Yep, kayaknya Coach Yep harus masuk dulu. Dan kita tendang kali ya pintunya Coach Yep biar door gitu. Oke, kita sudah sampai di ruangan perfect. Happy birthday to you, Jeng. Jeng. Bentar, ulang. Sampai di ruangan perfect. Happy birthday to you, Jeng. Jeng.
Beneran ditendang. Happy birthday, happy birthday. Tendang lagi ya, tendang. Sudah sampai di ruangan FF. Happy birthday to you, Jeng. Jeng, beneran ditendang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kari. Kari, make a wish dulu, make a wish dulu. Boleh berdiri, make a wish dulu. Make a wish baru ditiup dong. In 3, 2, 1. Yeay! Coach Yap, ada wish nggak nih buat Kyrie? Any wish for Kyrie? Sukses terus dan sehat dan all the best buat dia. Boleh dong dari yang lain ada wish nggak buat Kyrie? Kiboy, Kiboy, Kiboy. Kiboy. Kata yang lain juga, gua mau yang lain juga, kita semoga angkat M7 lah. Terus cepat nikah katanya. Panjang umur, we. Oi. Rigor, rigor. Oh, udah, Cok. Oke, yaudah, last Kyrie. Mau bilang apa nih buat teman-teman yang udah surprise ini? Kaget sih tadi. Terus ya happy birthday buat gua sama Clayton karena Clayton ya saudara juga sama Clayton. Terus. Ya semoga gua bisa angkat piala M7 sama teman-teman gua Onyx. Oke, semoga bisa M7 ya. Wish terbaik, happy birthday juga buat Clayton. Dan pastinya Sonic jepang terus. Dan happy birthday once again untuk Kyrie dan juga Clayton. Dan kita akan melihat apakah di match kali ini Onyx bisa membawa hadiah untuk Kyrie. So, take the caster. Silakan caster, take it over. Happy birthday Kyrie. Emot. Yep, terima kasih Bude Clara dan juga terima kasih untuk Alicia dan happy birthday untuk Kyrie dan juga Savero. Happy birthday. Kita kemarin juga Alek ulang tahun kan? Kemarin ulang tahun Lagi juga banyak Alek yang kemarin ya. berulang tahun ya. Iya. Tapi tepat di hari ini Kak ulang tahun Kyrie yang ke-20. 20. Di tanggal 21. Hari ini. Beda berapa tahun nih jadi sama? 21 atau 20? Beda berapa tahun sama kita? Ya banyak Ya, lah. banyak ya. Ke saya banyak lah, apalagi ke Om. Waduh. Wah, kalau saya jadi BO5 tuh bedanya. Nah, ya hitung sendiri berapa. Oke. Oh. Nah, seru ya tapi ya. Happy birthday once again. Tapi ya Yep. untuk memasuki match yang kedua di hari ini nih antara Geek dan juga Onyx. Kemarin banyak yang digadang-gadang ada satu map yang bisa dimaksimalkan oleh Baloiski. Katanya bakal jadi Dalam dangerous semuanya. Baloy kalau Buset. kata Kiboy barusan tuh pas di stage. Setuju saya kalau balik. Pemain penasaran. Come from the sky, Woi, the Skylar. one and only. Oh, Entrance-nya ada ini enggak? Ada yang Pasukan keren-keren Sang enggak? Raja Langit Onyx belum terkalahkan, belum pecah win streak. Gameplay penuh mekanik dan ciamik menjadi pertunjukan yang Nggak ada. pastinya akan menarik. Yep, begitu banyak julukan untuk para pesaingnya. The Giant Slayer, the King Slayer, the King of the Jungle, King of the King. Tapi nggak ada, interestnya tepat nggak ada di depan kita, this is Udah drafting langsung, gas. tanpa berlama-lama sepersekian detik 1-1. Ya mereka mau Ambil, prayoan kasih, katanya. terarah gitu loh. Zeltron masih belum main ya guys dari Geek Fam guys. Karena Camat tuh, kayaknya camat. udah mulai auto ban sih sekarang. Lumayan. Balik Ya. lagi ya. Padahal kemarin kita baru melihat sebenarnya chip dengan Khalid kan ini sering ada juga. Dan seharusnya sih kalau mau melihat dengan chip yang di ban, Khalid kan bisa dipakai dulu nih. untuk Tapi karena Keyboard. chip ini dengan si ROM yang sekarang sinergi banget kan. Iya, biar langsung level 2 auto. Plup. Iya, langsung bisa kemana-mana Iya, kan. yang lagi mau jalan tuh lewat mid kelihatan dua. Dua langsung. Dikit-dikit EXP, satu lagi 3. Makanya ini yang jadi hero yang mahal sih sekarang. Lumayan ini ya, visioner ya. Tapi nanti Dari Natalia Emos keluar yang udah bawa chip juga Chip kan. duluan ya, sebelum- sebelum Iya. Natalia, Baloy, tolonglah cepat keluarkan Tapi lah. jawaban dari Onyx adalah langsung menuju ke arah Angela dan juga Arlot. Waduh. Wow. Angela Sans. Iya. Yes, saya sambil Sama kiri. kemungkinan, yes. Karena
Kayaknya aku udah pernah ngeliat Angela jadi Rom lagi deh. Iya, dan juga sebenarnya Angela walaupun memang terkesan lagi overpower banget ya dengan cooldown yang cepat banget itu, tapi win rate-nya nggak terlalu bagus loh. Iya. Tadi kalah. Kemarin juga sempat kalah. Kalau kemarin itu kan lagi apes jalan sendirian di belakang ya. Itu sih terbegal. Butterfly is born. Tapi Chusin hero yang memiliki kemenangan 100% di hari ini ya. Yep. Beserta dengan Uranus. Menarik sih dari Geek, mereka bermain sustain juga secara badan mereka punya team fight. Mereka punya one nanti untuk di late game insurance dan Chusin ini untuk bisa menjaga presensi ya dari early sampai dengan late game. Yep. Jadi ini masih bagus banget untuk Geek sekarang dari 3 pilihan awal yang sudah mereka pakai. Oke. Ini junglernya mau kemana aja juga bisa sih. Lancelot ada, Hayabusa ada. Tapi kalau emang mau combo sama Angela, bisa Yisun Shin atau bahkan bisa ke arah Link. Link. Kemarin kita udah ngelihat Link. Ada Link lepas. Tapi tanpa Angela. Benar. Tapi aku suka Yisun Shin masih ya. Bisa Yisun burst Shin, juga. Broken wall lagi kan? Yap, ini broken wall. Dari farmingnya jauh lebih enak. Ketika mau ngambil jangan diambil dulu dan sih. juga purple buff. MM-nya dulu nggak sih? Oke. Tapi pick ketiga dari Onyx akan menyusul hari terlebih dahulu. Masih banyak kebuka soalnya. Lance, YSS, Haya, 3 loh. Savero. Ini hero power dari Apalagi Savero. second ya bisa dapat yang 1, masih aman. Iya, Langsung di nama Kairi. Jangan dikasih tahu. Iya. Interview waktu kita masih online kan. Tapi memang sekuat itu juga sih untuk bisa dikombo juga kan sama Angela nantinya. Oke. Tapi bandnya nih, melihat jungle yang memang belum diambil dengan Onyx ya. Kemungkinan ya bisa ditutup juga dengan Geek sendiri karena mereka sama-sama belum punya jungle. Sebenarnya juga banyak yang mengatakan bahwa Kairi ini punya skill untuk main transisi dari assassin ke jungle tuh Cepet ya? ke tank itu cepet gitu loh. Nggak yang terlalu timpang. Ya, tapi aku suka kalau misalnya ada jungle fighter juga yang bisa dikombinasikan bersama dengan Angela. Contohnya. Guinevere, oke, masih. Contoh lain yang kemarin dipakai, ada Tamus. Oke. Dairot? Enggak sih kalau Dairot. Enggak ya? Enggak sih kalau Dairot ya. Enggak ya? Tapi kalau ada Uranus, boleh mungkin. Bisa ya Bisa kan sebenarnya. ya. Bisa aja ya. Bisa aja benar. Iya, so far juga belum ada sisi pasti nih karena udah ngeband ke Franco nih agak sedikit mau kemana arahnya nih. Ben Franco masih ada Hero Licin yang Hero Legend atau hero jalan kaki? Iya. Seperti Link ini sebenarnya bisa loh dipakai dengan Onyx. Iya kan? Iya karena Link. Franco-nya di band, suppress. Udah lama banget ya kita nggak? Kemarin kita ada. Iya, enggak maksudnya ngelihat dari Kairi secara langsung. Oh ya benar. Tiap kali kita kan? lihat Kairi pakai Link itu Lama banget. lagi under, selalu under. Iya. Baru nanti di menit-menit tengah baru dibalikin dengan dia. Oke. Dan Matilda, wow, hero-hero Baloy ya. Yap. Berarti 4 hero Baloy di band. Ya, dan Matilda ini juga untuk mengurangi power kalau ada fighter yang di pick dengan kick. Mungkin contohnya Xbox buat adu-adu di objektif. Suyo. Suyo juga masih ya power ya. Untuk tim tertentu. Ya. Oh kalau ingat Suyo ingat ini kayak Rama King Kong lihat gak? Suyo. Itu yang di Flying Cloud. Ada kontennya. MLBBPH. Lucu banget itu. Tapi untuk last pick dari Kickback. Last band dulu. Yap. Ke Chow. hero dari Kibo ya Chow. Ya, ada Chow. Mau ditutup sekarang? Wah ini bakal enak banget sih Chow. Kemarin juga kita lihat ya, 1-1 ketendang Chow. Wah, itu dia Chow. Karena memang timing kan, dan komunikasi dari Onyx sedemikian rapinya sehingga waktu ada needles in flower Alan. sudah dipakai. Wah, itu Junglernya terakhir ini Langsung dah. masuk. Iya, langsung masuk itu. Iya. Hero-nya Romer Itu punya dulu waktu nih, sekitar udah. 21 detikan lah. Udah gitu nahan Lama lagi. ya. Lama. Assassinnya Kita belum punya beda waktu dari sekitar 3 hero. 21 detikan untuk bisa Enak. ngeburu one-one langsung. Tapi itu memang benar-benar nahan juga gak sih dari The Way of the Dead? nahan banget ya. Dan wow, tetap Oh, masih Lancelot ternyata. masih ya dengan Lancelot. Iya. Inilah jawaban kenapa tadi Franco juga saja Iya, dihilangkan ya. assassin yang bakal di pick oleh Onyx. Tapi masih ada assassin yang lain juga, Hayabusa mungkin. Ini kalau kiri mau. YSS Ya, asik. Yisun Shin masih ada. YSS Kalau apa Fighter romnya? Yang juga. Oke, dan juga romernya nih untuk Baloyski. Bakal kemana arahnya? Biasanya kalau kita ngelihat dari Hylos. kemarin-kemarin udah mulai Oh iya, Hylos. main hero yang belum terlalu out of meta ya. Masih Yap. ke Gatot, Gatot Kaca pun masih oke. Badang Yang yang susah Hylos, masih bro. ke arah-arah sana. Tapi dari sekarang kalau kita akan lihat dari Geek Fam, mereka Yes, akan yes. memilih
Rom seperti apa, inisiasi sepertinya karena butuh banget Sisi dan itu dia Badang Badang ISS. beserta satu lagi jungler. Hayabusa. Nah, ini dia. Hayabusa. Ya better Hayabusa untuk bisa menggapai ke Angela. Yap, Ya. Tapi tanda petik kalau ya. kalau. Masih ada kata kalau. Oke, kita lihat ya. Oke, romer apa nih? Grok. Buat iya Grok available juga, butuh badan lagi sih tambahan. Yep. Bahkan Helos juga bisa sih. Tapi Source. serem ya. Atau kalau mau fighter lagi juga nggak masalah nggak sih? So far ada Angela. Yap. Kalau misalkan emang mau main romer-romer yang agresif, Benar, ini Arloknya lempar aja ke Romer ya kan. bisa. Tapi kalau sekarang untuk penggunaan Esmeralda Angela, tiba-tiba. idealnya picknya kayak begini nggak sih? Ada Harit di sebelahnya Om. Minimal gitu. ada magic Iya, ya. betul. Jadi kayak Ada ada magic coveran. Iya, Ya, jadi betul. kalau ada coveran magical damage gitu loh. Gam. Benar. Oke, tetap highlight. Iya, dan itu dia Hylas. Alright. Terlihat untuk Angela sekarang yang menjadi satu pilihan bagi Onyx itu sendiri. Tapi One lepas. Apakah One akan menjadi sebuah kuncian juga bersama dengan Chusit? Nah, ya, tapi Dari ingat ya, kita. One ini sudah dikalahkan Onyx juga di Onyx waktu ketemu minggu ini. Iya. Oke. Tapi tanpa adanya pick of power secara pasti loh. Ya, nggak ada Chow ya sekarang ya. Iya. Nah. Oke. Akankah satu misi balas dendam dari Geek Fam yang harus tertunduk di leg yang pertama akan bisa dilakukan Nah, di kita leg lihat kedua ini? Ataukah tetap Onyx masih akan memuncak di posisinya? Oke. Sementara itu dari masing-masing tim sudah mengamankan hero-nya. Dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan lagi di match yang kedua di game yang pertama. Akan menjadi milik siapa? Jadi langsung saja IPL Arena. Mana suaranya? Wow. Wah ini hari Minggu energinya luar biasa loh. Dari Iya, game happy weekend satu. guys. Oh iya, dari game pertama loh. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kedua belah romer yang tadi sempat di-interview juga sama Bude ya. Veteran versus veteran Om. Oke. Sama-sama nih ya, dari Baloi dan juga Kiboy memang yang punya jam terbang yang cukup tinggi di MPL ini. Tapi secara level, oke lah imbang lah antara Samsa juga Baloi ya. Karena Baloi di sini cuma punya 2 sama juga dengan Kiboy tadi. Ya, tapi Hylos bakal menjadi target yang enak banget gak sih buat dipegangin sama Aboy Om? Wow. Seharusnya iya, oh masuk. Oke, Kairi diganggu tapi Kairi mencoba untuk bisa membalaskan sementara beberapa player miliki oleh Kick. Mereka begitu agresif mengganggu pergerakan Kairi. Iya ini harus nahan dulu gak sih Onyx nih di arah tengah karena clear powernya susah banget nih karena midnya Angela. Apalagi sekarang kan Puppet of the String gak bisa connect ke minion. Betul. Ya harus bisa dicari juga yang lain. Dan Gops di bagian top berhadapan dengan Lutfi nih ya, beda emblem pasti ya, basic common versus emblem fighter. Dan dari Lutfi-nya pasti tidak bisa nge-burst Gops, sama juga dari Gops ini agak sulit untuk bisa nge-burst sih Lutfi. Ini Baloi Aboy kayaknya mau lari-lari kemana-mana ya. Goldeners dengan satu agility juga yang dibawakan. Tapi so far masih aman nih, belum terlalu agresif. Oke, sementara itu ada satu Tonros begitu baik. Wow, Kairi agresif. Agresif tapi memang nggak mau terlalu terburu-buru ya, karena sebentar lagi juga bakal spawn dari turtle-nya. Hanya memilih untuk membuat dari Baloi skill-nya sekarat aja. Ya, tapi itu langkah yang bagus juga tadi sebenarnya. Tapi Baloi masih nyimpan ya untuk flickernya. Belum terpakai sama sekali karena untuk efek punishment. Punishment pun belum ada dari Onyx tadi. Itu dia sebuah kematangan dari sosok veteran ya, nggak terlalu terburu-buru juga untuk nge-trigger dari style-nya. Wah. Gob sudah level 4 sekarang, tapi ini dia Turtle yang sudah mulai terbuka bebas dengan adanya Broken Wall. Enak nih pintu masuknya kanan kiri nih. Aha. Oke, Kiboy masih level 3. Belum ada Glorious Pathway sejauh ini. Sementara Kiboy harus menjaga lagi. Tapi Lutfi lah yang akan menggantikan perannya sesaat. Yap, bakal mencoba untuk mencari informasi ya ke lini paling depan, tapi sepertinya Turtle nggak di-reset. Yap, akan seperti apa lagi karena Skylar langsung saja join ke dalam pertempuran dan Aboy diusir jauh banget. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi begitu baik dari permainan 5 player mendadak berkumpul. Di tempat yang seharusnya. Ini upaya dari Make It juga memang dilakukan ya untuk nge-retry, tapi ternyata masih belum berhasil. Seenggaknya dari Kenziski coba untuk mencicil keberadaan outer turret di teman-teman, tapi Kiboy-nya terjebak. Waduh, Kiboy-nya terjebak sedikit lagi. Dari satu Beast Break-nya, tapi Beast Break langsung dikeluarkan begitu saja. Kiboy menjadi korban yang pertama dan Kairi hampir saja satu weakness point lagi. Yap, dan ini masih menjadi permasalahan Angela dari dulu ya. Kalau gagal bisa backup.
bisa-bisa buy one get one. Oke, tapi tadi nice movement dari Suns ya, karena begitu dia tahu kalau memang Wow. D-Boy hampir tumbang. Kyrie kehilangan dari purple buff-nya kah? Iya, gagal. Dan benar, kehilangan dari purple buff-nya dan Mantap, mantap, mantap. Make It Mantap. berhasil mencuri. Yes, dan Make It juga sekarang dalam Cepat, keadaan cepat, yang cepat. cukup unggul dari segi level dan talent prediction. Wah. Waduh, tadi Om Wawa versus everybody bener. Apakah nih Papulung anti Onyx masih? Terus saya kayak begitu ya. Tapi Shevin nggak mau predik ya? Apa? Shevin nggak mau predik ya? Oh, Shevin gak mau predik. Nggak mau ya? Nggak mau ya? Harus kita tanyakan langsung. Pin, kenapa Pin? Nggak mau. Iya, balikin meja ya langsung. Jangan. Oke, tapi bottom lane sekarang udah mulai ke-trigger juga dari zaman Force untuk Yap. Skylar. Coba untuk mundur. Oke, masih kuat dan sekarang Kyrie-nya mendadak langsung masuk dan Aboy. Satu terakhir Aboy Crimson Bacon yang tepat waktu langsung dikeluarkan sementara sekarang Ludwig-nya malah tertinggal sendirian dan tepat masuk ke dalam area defensif yang sudah dibangun oleh Geek, tapi mereka masih ingin lebih. Mereka masuk jauh lebih dalam. Mereka berhasil mendapatkan Cops. Bahkan Shadow Kill yang barusan dikeluarkan tidak berasa sedikit pun karena beberapa Clay dan Make It-nya. Dengan satu Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan terjebak. matikan Make Lemon. It menjadi korban walaupun Ludwig dia bawa bersama. Itu ke colek minion ya, Ke tadi colek minion Lutfi-nya tadi. juga. Yap. Tapi ini sebuah kalkulasi yang begitu baik karena ada satu buah revitalize yang ngebuat damage sudah kebagi 4. Ada revitalize Om. Untuk Hayabusanya jadi nggak bisa maksimal. Yap. Dan jangan lupakan juga tadi ya, masuknya dari Sun sendiri dengan kalkulasi damage dari pemain-pemain Onyx untuk bisa menumbangkan Gops yang notabene kita tahu itu tebel banget Yurena sebenarnya. Harus semua pemain-pemain dari Onyx mukul ya ke satu hero yang sama juga. Komit banget ya Wop. Dibanting lagi, sementara Skylar masih mencari posisi akan seperti apa lagi, tapi sekarang semua cepat dan begitu baik. Langsung saja dibuat oleh pemain dari Geek, Baloiski-nya pun menjadi korban tidak dari masing-masing Homer. Kita pada berbeda Gop, berhasil langsung diamankan, turtle-nya pun berhasil langsung dilupan habis dan selesailah sudah 4 player. Bahkan Naboy hampir menjadi korban pula, flicker terlihat Naboy. Wipe out. Terwipe out sudah di menit yang kelima. Satu steal turtle yang mahal dari Kyrie dan bahkan backline-nya nggak baik-baik aja dari Geek Fam. Ya bukan yang 1-2 tadi sebenarnya, yang total yang pertama juga. Tapi berani juga dari Sun tadi dengan mengorbankan flicker dia, tapi yang ditukarkan pastinya Aboy yang juga harus tumbang. Terkena papa Thomas. Iya ya, ini 3.000 sekarang gold lead yang dipegang oleh Onyx juga. Bahkan gak berhenti sampai situ. jadi Turret game sekarang Onyx mulai ini. dicicil satu persatu. Outer bottom turret udah dikantongi, atas juga sekarang masih sepertinya lepas dari kontrolnya Geek Fam Om. Ya meskipun kita tahu ini Chusin cukup enak yang berhadapan dengan D-Boy misalnya. Tapi backupan yang masuk sih dari pemain-pemain Onyx yang membuat Aboy juga agak sulit untuk selalu bisa menahan damage dari Kiri JC lawan. cuma dari Baloy. Yep. Pada yang lain ada Shadow Kill langsung dikeluarkan pula, tapi Oh, damage-nya terbagi bahkan sekarang tuh langsung saya terlihat Make It mencoba mencari celah untuk tidak terkena Deton Rose, tapi apalah daya terjebaklah sudah Kenzinski. Nggak ada Shadow. Belum bisa melakukan Nggak banyak ada- hal. Itu dia komunikasi saat tidak Nggak ada adanya Plat Shadow, tidak ada apa. Shadow Kill. Ditungguin banget. Oke ya Boy mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dan sekarang Ludpilo. Dia menjadi korban tapi ternyata tidak. Foto Angela hadir gile kan. untuk merubah keadaan yang dialami oleh Ludpi. Dan ini dia satu power dari bagaimana cooldown untuk Hardguard Yap. begitu cepatnya. Ya, apalagi dia punya magic shoes juga di sana. Dia punya Flash of the Oasis juga. Iya, dan Flash of the Oasis untuk first item ya, untuk Angela. Jadi untuk shieldnya pasti akan jauh lebih terjaga lagi, terutama diberikan kepada hero-hero yang sudah sekarat-sekarat tadi. Ya, ini aktif banget sih dari tadi Hardguard-nya Om. Ada pakai. Iya, ada yang gak pilih-pilih gitu loh. Siapa yang lagi butuh, Ya, ditolong. pokoknya ada terus. Ada terus. Ada terus nih kita lihat ya, Ludwig kayaknya menjadi satu target lagi dari sana sih, tapi sekarang ada Gops. Akankah mulai maju ke area terdepan, tapi Swallow Peta langsung dilemparkan begitu saja. Siapa yang menjadi korban, tapi semua barusan. Ada final slice yang sudah terlihat, Gops kehilangan setengah dari SP-nya. Ludwig menjadi orang terdepan, akan seperti apa? Kenzie masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu poin dan itu dia. Crossbow yang langsung diaktifkan, tapi malah membuat T-Boy pun masih selamat dan juga teralihkan bagaimana posisi yang dimiliki oleh Kenzie saja. Satu yang terakhir dan Sans hampir saja Kenzie terjebak di tempat yang jauh terpisah dari rekannya dan Sans masih selamat ke satu terakhir dan Sans masih selamat. Make It mati. What happened? Sebuah kombinasi yang begitu baik dari Onyx. Bahu-membahu untuk saling backup dan bahkan kalkulasinya. Outplay dari Suns tadi melihat adanya juga Crips di sana.
Dia nempel. Coach Shadow terbagi damage-nya. Wah, dan sekarang Kairi nih. Waduh, Kairi. Bisa gak deh kabarnya tersebut dan bisa. Wow, ini Wah, Pak. Gokil. unstoppable Ya, untuk itu dia. Onyx sekarang. Kok bisa? Decision making tadi ya. Pengambilan keputusan untuk mendekat ke Creeps juga tadi. Membagi damage dan bahu-membahu dari pemain-pemain Onyx. Belum terlihat adanya celah besar dari Onyx sekarang. Yap. Dan juga tadi ada shield dari Fast Ini udah game Onyx yang ya ngebantuin guys. juga untuk Gini Sansa bisa selamat. Tapi defensif aja Onyx masih bisa semuanya menang. terlihat sangat simfoni banget gitu Ya. dari Onyx. Wah, Kairi yang mau masuk lewat pintu belakang nih. Apa yang akan terjadi? Puncher tadi udah langsung terlihat pula. Sementara Vengeance udah langsung dikeluarkan. Kairi ada fist crack tadi dari Baloy tapi tidak berimpact apapun dan malah membuat Baloy yang langsung panggilan desa cepat tapi untuk Sarah dan Gop. Satu terakhir buat Shadow kill. Akankah kali berimpact dan buat Make It pun harus terkapar. Itu terlalu banyak yang target juga karena Make It. Setiap bayangan ditungguin. Dan saat tidak ada Quad Shadow dan hilang seketika. Yap. Begitu banyak ya, timing-timing dari Make It juga yang dari tadi memang Quad Shadow-nya ditunggu. Dimanapun dia Dia mendarat, melance dah bro. Nanti. Wah ini Onyx Skylar di Onyx nggak ada beban Jo, mainnya bisa lepas. Udah lah, apa lagi? Wow banget. Claudia dia nggak Susah ditarget. banget buat nge-punish mereka loh dari tadi. Dan Udah timnas mereka punya bumi job desk lah. masing-masing, ada yang kejar ke Baloy, ada yang langsung pegangin dari Ini nggak angkat M7 sih. tengahnya juga, Keterlaluan ini. Make It-nya, Kenziski-nya. Semua punya job desk masing-masing om. Yap. Udah terlalu rapi Lane loh. jauh yang menjalankan itu Suns. Aha, Di bagian top ya, ada Angelanya juga. Makro ya. Ini ada Lord, tapi bukan langkah yang tepat untuk G kalau mereka mau coba buat kontes buat ini. Dan Skylar akan langsung join ke dalam pertempuran. Coba dan damage yang mereka hasilkan begitu mengerikan. Bahkan dari Gop sekarang sendiri masuk ke memiliki Skylar. regenerasi yang sangat besar. Tidak akan Serah dia mau masuk menerima mana. begitu Enak, banyak bro. tekanan yang masuk. Yap, itu dia. Sans yang bisa hadir kapan aja setelah memegang lane atas tadi dengan hard guard-nya juga. Tadi seperti apa kata Omawa, ini bukan pilihan yang tepat sepertinya untuk maju juga ke area dari Lord-nya. Yap. Sehingga akhirnya jadi ruginya double. Sebenarnya mau nggak mau ya, mungkin dari Geek ini mereka harus lebih ngerapin lane mereka dulu sih daripada mereka coba buat kontes ya di Lord tadi. Karena mau nggak mau, kayak dengan base atribut yang berbeda seperti ini, Onyx jelas mereka akan unggul kalau ada pemain dari Geek yang mencoba untuk maju. Oke, dan sekarang sudah menginjak ke 10.000 perbedaan gold. Satu buah Oracle baru selesai dan malah Victor menjadi item kedua untuk Make It di menit ke-10. Ini cukup terlambat om. Jauh sih kalau kita melihat perbedaan dari item juga ya, dan eksekusi sempurna dari Onyx. Ini yang kita lihat dari tadi ya, kayak mereka berani untuk lewat depan, tapi yang motong di belakangnya ngegunting itu Kairi plus Sans dengan jelas. Ada plusnya di sana. Kairi si Angela ya. Ngeri. Jadilah budak bayi. Gara-gara banget. Oke. Skylar masih berhasil selamat. Bahkan dari zaman Force sudah langsung dikeluarkan pula sedikit lebih tersiar dari Make It. Tapi Make It masih bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan Sans sudah gak sayang-sayang hardguard gak sih? Cooldownnya juga udah lumayan cepet nih nantinya untuk nge-backup lagi. Upaya lagi dari Onyx untuk bisa mencicil keberadaan base turret dari Geek Fam om. Iya, Nonrosnya dikeluarin. Sakit banget ya. Make It Shadow Kill. Apa yang terjadi? Balik lagi selamat dan ada Ayah Lutfi dia. Iya, ayo Upi ya. Ayo Pi. Halo, Sabar. Sabar. Final selesai tadi dikeluarkan tapi ternyata malah membuat dari Lutfi-nya menjadi korban di dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek. Tapi yang keempat rekannya tidak akan menyanyiakan apa yang sudah dilakukan oleh Lutfi karena di bagian atas. Coba lihat, ada satu base turret yang terancam akan bisa dirubuhkan. Kairi masih bertahan tapi Kairi berhasil mundur. Yes, memilih untuk mundur setelah memang pemain-pemain dari Geek Fam mereka masih utuh semuanya untuk melakukan defensif dan bermain disiplin, menunggu lagi mungkin momentum berikutnya nih karena satu base turret di arah tengah ini juga lumayan jadi advantage untuk Onyx. Sangat bahkan kalau kita bicara advantage karena golnya belum bergebing juga ya dari angka 10.000 ke atas dan power dari 1-1 ini belum tampak sama sekali untuk Kenzie sendiri. Meskipun di team fight ada lah di adukan kita melihat Blood Tank memang sempat untuk bisa pecah. Tapi ketika diisi dengan Sun, semua langsung menjadi terbalik. Langsung hancur kalkulasi kami. Oke, dan ini untuk player head-to-head real time-nya ya. Secara goal, secara damage taken ini lagi dipegang sama Keyboy. Karena dia dari tadi juga gak apa-apa jadi weakness point-nya Kenziski. Karena dia bisa nahan juga karena damage-nya belum cukup ya untuk Enak ya, Rom sekarang menit segini udah 7.000. 7.000 enggak tuh. Ya gold yang memang cukup tinggi sih buat Keyboy ya. Elegant Jump Dome, Ice Winter Crown, ada Blade Armor juga punya, itu dia. Item-item dari Keyboy. Dibandingkan mungkin dengan Baloy ini nggak terlalu tanky lah. Karena dia juga menggunakan emblem support kan. karena memang ke Oracle dulu. Betul.
Tapi ini yang ketahan nih make nya Om, baru jadi 2 item loh. Ya. Sulit sih kalau melihat positioning tadi make juga, bayangannya selalu ditunggu. Itu yang buat sulit kan. Ditongkrongin tuh ya, Bener. bayangan tuh ya. Masuk ke depan boleh, yang di belakang udah ada 3 orang. Oh. Yap, apa yang akan terjadi? Tapi kok Oke, Skylar masih berjuang sendiri, ada bakat. Begitu mengerikan dari Lutfi dan lagi didapatkan. Mega kill didapatkan oleh San. Sementara dari Baloy kita terpisah, Mekins yang masih berjuang dihajar lagi oleh Lutfi. Triple kill didapatkan dan Baloy terwipe out lah sudah. Terwipe out untuk kedua kalinya dan kali ini Onyx mereka akan bisa membawa game pertama menjadi milik mereka dengan 1 wave. Wah, itu ada 2 orang ngedes. Ini kalau Harit ikut ngedes semuanya nih, tapi game yang pertama menjadi milik dari Onyx. Gameplay yang begitu satisfying. Enak, Lutfi. Symphonial skill dari Onyx yang membuat dari Geek bahkan tidak berkutik. Yap. Kita lanjut langsung. Broken Wars lagi. Gas. Jebak sih. Mulai jam berapa nih? Udah 8.30. Ya, sama. One lagi ya. One dikasih. Apa bisa geser? Siapa ini? Tetap one ya. One. Karena lebih bahaya ya ngasih one ke Skylar. Ingat track record antara Onyx dan Geek apabila bermain, mereka bisa menggunakan 80% komposisi hero yang sama. Itu persis season juga. lalu ya. Sama persis juga pernah mereka gunakan. Itu season lalu kan? Yap. Carlot, ya benar season lalu. Season lalu persis banget kita. Ya, ini Angela lagi. Angela lagi udah langsung. Angela langsung. Atau mau agak ditukar-tukar dikit dulu. Ya. Mau tau mau geser ke tiba-tiba Cusin. Ya, itu bisa. Maksa Aboy biar pakai Angela gitu mungkin. Waduh. Ya kan? Bisa. Oke. Kayaknya bisa ke Cusin geser. Tapi aku suka aja lah. Ordained by the Tetep ya, heavens, Angela. I will protect this world. Masih sama lagi Cusin Uranus. Cusunya iya, Uranus kayaknya bisa geser. Rematch. Butterflies born by thy Maaf, watch. Cusin saya Uranus, salah. oke. Masing-masing udah sama nih ya. Ya, abis ini Harit. Harit Ini udah Harit langsung saja. saja. Harit. Ya. Yuk, ini sebenarnya di Javu guys. Iya, Harit. Apa yang sudah terjadi? Harit, atau bisa tiba-tiba geser ke Lancelot dulu, terus mungkin nanti goldnya bisa ke Cloud, ya kan? Itu juga combo juga, atau Iritel biasanya, Betul. Iritel Angela, banyak lah sebenarnya kombonya ya. Cuman Harit dulu mungkin ya. Dan Iya. itu Harit. Masing-masing sudah 100% sama. Franco Matilda, langsung kita absen lagi. Franco Matilda. Sama. Coba kalau jangan ragu, jangan segan kalau 2 tim ini yang main udah. Nah kan, abis ini Ben Khalid. Nah, anjing draftnya sama, Cok. Atau cowok dulu. Khalid aja dulu. Kan bisa dibalik sama aja kan. Khalid aja biar sama persis. Biar sama persis ya. Iya, Oke. ini juga cuma kebalik doang nih Cusin Uranus. Sama Angela Carlot juga tadi gitu. Iya. Oke, Iya ampun. nih support system Balois. Halo. Kalau masuk kali. Oke, kali. Khalid. Abis ini Matilda. Always on the Nah, way. sama persis kan? Sama. Satu lagi cowok ini. Cowok atau Lancelot? Cowok gak? Kira-kira nih, kita tanya Kak Diva sama Kak Yumi. Cowok gak? Apa lagi Apa ditanya tuh? ya kan? Apa tuh? Oh enggak. Beda. Berarti cowok dikasih. Hayabusa lah. Iya, soalnya sih. Cusin dulu. Oh, yes. Oh iya belum ada jungle-nya juga soalnya buat Geek. Betul. Atau mau Hayabusa? Ya udah kalau karena pilihan ambil cowoknya sekarang. Nah itu. Nah, lebih aman ya. Iya, Oh, cowoknya dulu. Gak Wah, mungkin dong juga. sama Hayabusa atau di Biasa ya. Gak mungkin. Di Sunsin Botland gitu kan kayak. Romer tiba-tiba. Waduh. Oh enggak mid. Angelanya Roman. Buat muka-muka vision. Enggak sih ya. Oke tapi pick keempat dari Onyx akankah menuju ke arah Chow? Cowok ya. Bisa mengunci si ini. Atau ya pasti mau Sun Shin juga masih bisa jadi combo sama Angela kan? Hayabusa ini diambil. Oke, Maksa Sun Shin buat dikasih aja ya? kasih aja. Atau kalau misalkan memang dari make it yang mau main lebih ke konsisten, sustain gitu, stabil, Main tank gitu. fighter atau tank. Ya. Jadi kalau fighter masih, kalau aku sih fighter masih di Tamus ya sekarang. Oke. Kalau tank mungkin Fredrin lah.
Fredrin juga udah mulai jarang ya. Iya. Kita lihat ya. Atau back to basicnya dari Geek Farm, bawa Estes dengan Barat. Wow. Estes Suyo. Wow, Enggak ya Barat. putus kabelnya. Iya. Kabur soalnya. Kabur dia. Atau Rafael lah enggak ya. Waduh, Ini Rafael. bakal jadi korban. Kayak butuh Sisi sih. Nah itu Kale Kale ya. Oke. Dan juga Yisun Shin. Jauh lebih berdamage ya. Cola. Juga sih. Atau Gatot Kaca. Aku suka Chow. Oh, Gatot. Gatot. Oke, kita lihat. Kayak combo. Terlebih perduan. Yang udah juga Sebenarnya mereka. hasilkan juga oleh mereka. Dan ini ada deretan hero yang memang sudah diambil dan sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan game yang kedua akankah ini menjadi satu hasil akhir yang bisa dimenangkan oleh Onyx atau Geek akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, let's go. Match point untuk Onyx tentunya. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Om Wawan. Yap. Dan juga Skyler cukup respect ya. Ya, Purify dipakai dengan Skyler, waktu untuk menghindari dari Sonic Slam yang kedua juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang ya. Ya, Sebagai mid, isinya juga bukan Hylos kan, tapi ini adalah Gatot Kaca. Bisa di-combo ya Mas ya? solo peta kena. Iya, Skylar. Nah itu landing dari One yang biasanya pagi-pagi nggak segen-segen open inspire-nya ya. Yap. Untuk ngasih pressure terus-terusan Om. Yap. Dan masih dengan Chusin ya. Dua basic common ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Chusin. Agility, Williams Blessing, dan ada dua pull yourself together ini buat Geek. Yap. Di bagian bawah dijagain banget. Sangat ya, ini udah mulai dimanjain sepertinya Kentucky. Membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga Om. Iya. Nah ini dia dari itemnya mungkin sekarang. Ya masih tetap itemnya belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya antara kedua experience yang kita saksikan sekarang. Yonanes dan juga Arlot. Ini lebih ke poros duo yang bermain di mid antara Sun dan Kiboy. Impact-nya besar kan nih untuk Balai dan juga Aboy. Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mulai keangkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama Geek Fam juga nggak sih sejauh ini? Gangguannya mungkin iya sih, karena memang ada recall kan yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy juga. Tapi sejauh ini juga dari Skyler yang diganggu secara terus-menerus tadi buat di OTG, ini masih sanggup untuk dinetralkan ternyata buat Skyler. Dan bahkan, gold crab-nya diambil dengan Skyler. Dapat ya satu scavenger crab-nya juga, dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh Geek Fam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level 3. Yap. Mulai tertahan, sementara turtle-nya sedikit lagi akan seperti apa. Lutfi-nya mulai mendekat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Make It. Sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan, hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah dari Lutfi. Yap, dan combo Angela untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yap. Karena Hayabusa kan punya Di shadow. bagian tengah apa yang akan terjadi? Aboy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloyski first blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Lutfi ya, yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Make It dan mencari informasi di mana keberadaan Make It. Ya, tapi plating gold yang manis juga didapatkan dengan Geek ya untuk Waduh. area dari top lane. Audience prediction-nya lihat Om. Waduh, Buset. di bawah 10% ternyata 1 digit untuk Geek Farm. Tapi tetap, itu adalah angka dan kesempatan. Kan ya, one against the world. Oke. 9%. 9%. 9%. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya setelah dapetin satu poin ke pertama, mereka turunin lagi dari segi tensinya juga, dan kembali pertanyaannya adalah nantinya Baloyski harus nunggu dulu nih Mikis dan juga Kenriski untuk siap nge-follow up atas inisiasinya Baloy Om. Wah, diusir-usir terus. Ya, kalau topnya ya mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela, baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Flash of Blazes selesai, bahkan nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Nah, memang nggak butuh sepatu juga sih buat di awal-awal. Ya, dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai tadi. Nggak sampai ya. Tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih? Kayak lebih ngegertak aja. Karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Coach Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih, memegang lane atas. Mau dikasih ya buat Suns ya. Buat jalan lane yang jauh, karena melihat
Turtle-nya ada di bagian bawah. Jadi Sans bisa jadi untuk manjanin lane yang jauh. Yap, Baloyski masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan sebentar sekarang Lutfi-nya. Sedikit lagi, masih ada setengah bar SP dan sekarang waktunya untuk San bisa masuk ke dalam tubuh dari rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan dan Baikins dan diusir jauh ke arah belakang di mana Gopsnya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Lutfi-nya down, tapi setidaknya kali ini Baloyski pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia unlock isi Angela yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Sans mengejar ke Kenzie. Itu Sans yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat on stream juga. Ini mungkin usaha dari Geeks sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk commit ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada plus of the Oasis plus Harder. Yap. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. 2 hit saja Skylar bisa nggak dia bertahan tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan tapi Zaman Fall tadi masih membuat pergerakan begitu dan pergerakan begitu licin Kiboy. Harus mundur sedikit ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada Tsunami Slam baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Fam beramai-ramai karena bottom lane juga belum dapetin apapun. Lihat ya, lebih fast clear. Iya, gak segan dia Final Stress gawat kipas minion. Ya, cepat ya. Fast clear bisa join untuk team fight dan setup nanti bagi Onyx. Entah itu dari Purple atau bisa setup juga untuk area mid. Right, dan untuk saat ini menuju ke arah bottom lane berhasil ya tadi dapetin sama Kenzie Scavenger Trap-nya juga. Lumayan lah nge-boost karena Kenzie-nya so far masih aman nih, belum ada point dead sama sekali. Betul. Ya, 1 poin assist untuk Kenzie. Yep. Lihat bagian topnya, Gopsnya lumayan nakal juga sebenarnya bisa potong lane-nya. Tapi itulah keunggulan mungkin dari Uranus ya. Yang memang belum bisa diganggu untuk di awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa dikejar. Elegant Jump plus Glowing One dan ada Oracle untuk Lutfi. Ini hanya bermodalkan sebuah Fury Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya untuk efek-efek kill yang akan lebih bertambah lagi. Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah gagal. Kena 3. Apa terop Guardian? Lalu dikeluarkan dari Konik tadi karena beberapa player banget tuh sekarang ada Angela tadi masuk ke dalam tubuh dari Kimo di mana Kimo-nya menjarah terdepan Baloyski di bagian tempat berbeda. Mencari korban Makin pun langsung menyusul. Final Slash-nya Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Geek lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang goldnya semakin ngeboost lagi untuk Onyx Om. Yap, sebuah Counter of Guardian tadi ya, yang menutup jalur dari Geek untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Geek. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Geek itu sendiri, tapi sekarang Skylar, dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih, di belakangnya ada Sans. Iya. Dengan hard guard-nya. Sans juga kadang cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas dong. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi gak masuk dia. Masuknya tadi kan yang kalau kita lihat di team fight ya masuknya ke Kiboy tadi. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Yap. Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya loh. Betul. Dan Job sudah mulai dijaga dengan Skylar sepertinya bagian top. Nah ini bakal lumayan susah sih. Kayak mau coba untuk pegangin sekarang. Yap. Final Slash terlihat di crack habis-habisan. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang harus dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut. Malah membuat Baloyski-nya yang harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana metode pick off ketahuan. Loh, ketahuan dan Makin sendirian di crack habis-habisan. Ya. Selesai. Wow. Udah, game unik 2-0. Ini untuk Threshold tadi ya, karena memang kayaknya Rico juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari Geek terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Yap, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga Geekpan nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Pick off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage-nya ini belum terlihat pasti Om. Final Slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja apa yang akan terjadi? Flicker tadi terlihat dan Gops paling menjadi korban satu persatu di absenin loh. Yap, dan Gops selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Bahkan Kairi dengan BOD tadi ya, second item langsung setelah Hunter yang dibuild. Boleh nggak bisa dapat tadi ya pas kayak busanya ke Shadow yang ini harus ditunggu. Masuk ke bagian belakang.
Bisa di pick off. Karena Oh, ada Ghost juga ya, ulti. dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini dia bisa jauh lebih cepat loh buat bisa di pick off. Oke. Dan sekarang Turtle yang Aku sih udah berubah spam menjadi pencet Lord ini ya kalau di aku menit pengen yang kali deh. ke-9. Tunggu di shadow itu ya. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan dilakukan juga oleh keduanya Tapi dan nggak ada apakah follower, ada Ig Yusin, akan tunggu kembali Yusin tok ya. mencoba mengontes sekarang Lordnya. Tapi dia tak ada shadow lagi loh, orangnya Biasanya mati loh kayak di Tabrak dalam ya? tower. Buat nabrak benar, karena mereka berusaha untuk meminimalkan gold game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa Oh, masih ada bergantung shadow kill. agar badan mereka nggak terlalu cepat tumbang. Ya, dan juga balik kalau nangkap siapapun ini harus bisa terpick off. Oke. Dan kalau kita bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geek Fam seperti apa kata Wawa, mereka nggak gentar. Yap. Oh, Oh, ketahuan. ya. Oh, Sebuah oh. pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Kairil di bawah itu pas Itu tadi nih ya, lagi passing ya. nge-reboot. Oh, Sebuah oh. pancingan. Seperti apa kata Wawa, mereka nggak gentar. Yap. Oh, Oh, ketahuan. ya. Bagaimana Ini ya. kali ini untuk Geek Fam seperti apa kata Wawa, mereka nggak gentar. Yap. Oh, Oh, ketahuan. ya. Oh, Sebuah Aku mau pancingan. nengok ke atasnya lagi. Mereka nggak gentar. Yap. Oh, Oh, ketahuan. ya. Oh, Sebuah oh. pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Kairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga. Dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker ofensif dari Baloy. Yap. Gagal. Gagal, benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya untuk bisa melihat adanya flicker dari Bale. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari Kalea sih untuk bisa memberikan instant dengan Tsunami Slam-nya. Yap. Wah, bahkan tadi konsolnya juga udah kepake ya. Ya, meresahkan ini Angelanya tahu di bawah. Iya ya. Dorong terus sendirian. Mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit menjadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Geek Fam untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Iya. Dia bukan trapping. Dengan show mancing ya. Oh, ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Mekic turun ke bagian bawah. Sans ya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Mekic? Tapi Sans memancing cukup lama, flicker langsung dikeluarkan dan selesailah Sans untuk kali ini. Namun itu pada berbeda, ada satu waktu yang terbuang dan satu waktu yang dibeli oleh Sans. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crossbow yang udah berhasil dilakukan tapi keyboardnya untuk kali ini malah terjebak sendirian. Apa teropong dia langsung dikeluarkan dan guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Keyboy. Keyboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya Skylar pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Lord yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gops, hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensif dari Gops. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke. Lord yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Ya udah pede banget ya. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Tapi emang dilematis juga sih dari Geek Fam, siapa yang mau dikirim untuk nge-manage lane jauhnya? Ya. Agak serba salah soalnya kan. Make It dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, dan lihat tentunya masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap, dan ini juga masih Lord yang belum ter-enhance ya. Jadi belum ada power charging yang begitu maksimal juga. Tapi setidaknya kali ini 2 base turret sudah mulai terekspos di arah tengah dan juga bawahnya Om. Iya, masih bisa di defense ya. Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang. Tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya lanjutannya adalah 1-1 dari Kenzie ini sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Hit, final slash, dan tadi connect. Sebentar itu coba lihat pergerakan dari Gop, masih berhasil selamat. Wow. Yap, walaupun harus merelakan Flicker. sebuah flicker ya. Flicker Untuk ulti. melarikan diri dari Gopsnya juga. Yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wow. Ya, tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Orange buff diambil untuk Onyx-nya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.800. Ini ada 2K nih difference-nya. Jadi ada satu difference dari sisi item juga yang kita lihat. Tapi Hariknya yang memang sudah selesai. Untuk Skylar sendiri ini damage-nya sangat ngebers. Dibandingkan dengan 1-1 yang wajib untuk pecahin dulu Winter's Point. Yep. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Keyboy, itu aktif. What? Kenapa Final anjir? slash yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan yang mereka ciptakan. Bahkan untuk sekarang ada final slash tadi yang masih terhambat. Tapi sudah mislam langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Keyboy pun Kena berhasil 4 selamat. gol, Oh Lutfi. my god, Lutfi! Ternyata Slash Final Slash lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah, itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget.
Semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang Zaman Force langsung saja mengusir karena 3 player selalu menjadi korban. Begitu Gila, cepat Skylar solo solo kill kill terhadap dari Kenji. Kensitski. Tepat di depan rekan-rekannya, Finals Last dikeluarkan. Boleh terjebak, apa yang akan terjadi? Maka tuh sekarang ada shadow kill begitu Mati menyakitkan. Naked-nya. Dari Kairi, menyisakan Naboy saja. Dan go. Alright, dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan mata untuk Onyx. Oke, satu web minion lagi Aboy terpisah sedikit lagi dan Aboy yang berhasil langsung diamankan dengan saja pada Gopsya. Bisakah Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Gop pun udah langsung lejap, wipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada super wave minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain Baloiski untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini akan seperti apa lagi tapi base terbuka dengan itu bebasnya. 2-0. Ngeri. Ini dia. Nah, Onyx, no Raja comment. sesungguhnya. Oke lah ya, lanjut ke next berikutnya. Onyx. Ya